Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat generasi muslim khairu ummah, sahabat media Ikhlas Badung yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Imam Bukhari bahwa prasangka, berhati-hatilah kalian terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka merupakan kebohongan yang terbesar. Di dalam hadis tersebut dapat kita petik bahwa prasangka memiliki efek samping yang begitu besar, efek yang bisa membuat hati dan jiwa manusia berkecamuk tentang perasaan manusia tersebut terhadap Allah sebagai pencipta. Bisa kita buktikan bahwa prasangka buruk bisa mengantarkan jiwa kita, pribadi kita terhadap pikiran-pikiran buruk, hal-hal negatif yang membimbing kita untuk berbuat kesalahan. Tentu halnya dengan berpikir positif, prasangka yang baik pula dapat mengantarkan kita kepada hal-hal yang menuntun kita menuju kebaikan. Kebaikan yang dapat mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah. Dalam pepatah Arab dikatakan bahwa fakir qabla an ta'zima, berfikirlah sebelum Anda berbuat. Hal ini dikatakan bahwa kita sebagai manusia untuk mengolah apa yang ada di pikiran kita sebelum kita melakukan hal tersebut, sebelum kita mengambil tindakan sebagai tokoh dalam lakon kehidupan kita. Bisa kita buktikan bahwa seperti ini. Dalam kehidupan manusia contohnya ketika kita berpikir bahwa kita di masa pandemi ini tidak bisa ditolong dengan kondisi ekonomi yang mencekik, lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan, pendidikan yang sulit dijangkau, bahkan kita bisa yakin bahwa Allah hanya satu-satunya penolong. Sedangkan Allah sendiri sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, wa nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji setiap hambanya dengan kekurangan harta dan semacamnya seperti itu, dan Allah akan memberikan kabar gembira untuk kita yang bersabar. Dalam prasangka buruk ini teman-teman, bisa kita katakan bahwa prasangka buruk menjadi salah satu tameng setan untuk menghancurkan pedoman kita, menjauhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika pikiran positif yang kita bina, pikiran positif yang kita bangun, insya Allah saya yakin kita semua sebagai umat muslim generasi khairul ummah bisa menjadikan Islam, bisa menjadikan Allah satu-satunya penolong, satu-satunya media tempat kita berlindung, satu-satunya hal, zat yang dapat membawa kita menuju kebaikan yang hakiki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup pasti selalu tidak pernah lepas dari yang namanya lika-liku kehidupan. Ujian silih berganti, mulai dari kesengsaraan, musibah, cobaan, dan masalah apapun yang ada dalam kehidupan manusia. Semua ini tidak lepas dari satu, yakni untuk menguji sejauh manakah kualitas iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat di sini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman adalah orang-orang yang memang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Sabar merupakan keadaan di mana seseorang menerima apa adanya akan suatu cobaan, dan sabar adalah sebuah keadaan yang di mana manusia selalu menerima kenyataan dan mencoba memperbaikinya. Salat merupakan media bagi manusia untuk menyambung hidup dari makhluk kepada penciptanya. Dua hal seperti ini, salat dan juga sabar, diyakini sebagai penolong, sebagai apa? Sebagai agar Allah memberikan rahmat terhadap kehidupan manusia. Ketika cobaan yang menimpa pada seseorang, maka kita harus menempuh dengan penuh kesabaran. Mengapa harus dengan kesabaran? Bila mana seseorang mendapat cobaan yang bertubi-tubi, maka dengan kesabaran kita lebih mengerti. Ternyata cobaan ini merupakan kita bisa melaluinya dengan mudah. Dengan bersabar hidup lebih tenang, dengan bersabar hidup lebih mengasihkan. Mengapa? Karena dengan bersabar kita tidak pernah mengeluh.
Coba kita pikirkan, ketika kita mengeluh, kita akan meminta tolong kepada siapa? Maka dengan sabar merupakan salah satu solusi untuk hidup lebih tenang. Ingat kawan, di balik cobaan dan ujian pasti ada hikmahnya. Pasti ada bagaimana kita menyikapi hikmah tersebut. Sabar di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang pertama di sini bagaimana sikap manusia untuk selalu mematuhi keadaan, mematuhi ketaatan dan mematuhi perintah dan larangan Allah. Mengapa harus mematuhi? Karena yang namanya hamba, kita harus patuh terhadap peraturan. Ketika kita sudah patuh, maka kita adalah hamba-hamba yang memang beriman. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar terhadap musibah dan cobaan. Musibah dan cobaan memang tak pernah kita hindari. Karena mengapa? Karena musibah dan cobaan selalu ada di dalam diri kita. Contohnya ketika saat ini, ketika musibah corona COVID-19 menimpa kita, ini merupakan musibah yang sudah lama dan masih berlangsung sampai saat ini. Kita harus sabar menghadapinya, karena di balik corona pasti banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Ingat, ujian kesenangan membuat kita lalai terhadap kehidupan. Ujian kesenangan membuat kita lupa diri. Ujian kesenangan membuat kita lupa akan siapa yang menciptakan kita, bahwa kesenangan itu hanyalah salah satu dari nikmat Allah, dan kita akan lupa ketika kita tidak pernah mau bersabar akan ujian kesenangan tersebut. Artinya, sebagai hamba seharusnya kita tetap optimis dan bersabar untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak boleh mengeluh. Ketika kita mengeluh, coba renungkan, kita akan minta tolong ke siapa? Teruslah bersabar dan jadikanlah sholat sebagai penolong. Semoga berkah apa yang saya berikan kepada sahabat-sahabat media Ikhlas Badung. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.